Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, berjumpa kembali di Idea Club. Kali ini kita mengundang tamu istimewa, pakar, kita sebut saja pakar nutrisi dan pakar teknologi pangan. Beliau adalah Bapak Sunardi Siswo Diharjo. Sebelum saya memperkenalkan, saya sapa dulu beliaunya. Bagaimana kabar hari ini, Pak Nardi? Alhamdulillah, terima kasih Mas Salim, sehat. Ya, ini sengaja tim podcast Malang Posko Media mengundang Pak Nardi ini karena tulisan Pak Nardi di edisi Malang Posko Media 23 Agustus menulis tentang merdeka dari efek Dorito pangan ultra olahan. Nah, ini isinya menarik ini, sahabat Posko. Nanti kita akan bedah. Sebelum kita berdiskusi, kita perkenalkan dulu. Pak Nardi ini, wow, ini riwayat hidupnya bukan singkat ini. Food Engineer, alumnus Teknologi Pangan UGM tahun 1995, anggota aktif sekarang Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan. Nah, itu yang saya bilang tadi, PATPI. Kemudian beliau juga alumnus program Magister Manajemen Agribisnis. Nah, ini ada UMM-nya juga, Mas Yan. Padahal saya sudah menghindari dalam tanda kutip karena Malang Posko Media UMM banget. Oh, gitu. 2016, kemudian alumnus program Doktor Manajemen Agribisnis UGM. Nah, 2023 ini barusan ya. Tapi beliau ini yang lama pernah bekerja di bagian food manufacturing serta R&D multinasional Swiss Food Corporation selama hampir 24 tahun. Nah, terus kemudian Milk Product R&D juga manajer 2009 sampai 2019. Pengalaman beliau juga pernah mengikuti international training, benchmarking, new manufacture assessment, short course di beberapa negara seperti, wah ini sudah pengalaman ini, Swiss, Belanda, Australia, Cina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Merupakan kebanggaan Pak Nardi bagi Malang Posko Media. Pak Nardi mau menyumbangkan ide, menulis di IDEA. Nah, langsung kita akan membahas tentang apa sih Pak Nardi yang mau disampaikan dari tulisan pada tanggal 23 Agustus itu, jenengan menulis merdeka dari efek Dorito pangan ultra olahan. Ya, mungkin masyarakat butuh informasi ini, apakah ada kaitannya dengan kapan hari rame-ramenya anak-anak yang harus cuci darah di RSCM Jakarta dan juga beberapa tempat di Indonesia. Mungkin Pak Nardi bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Salim. Saya panggil Mas Salim ya, siap. Apa ya? Terima kasih juga teman-teman yang melihat acara ini dari teman-teman Posko, sahabat Posko ya, teman-teman atau sahabat Posko ya. Baik ya, jadi yang salah satu momen penting di 17-an ya, atau bulan Agustus ini kan 17-an biasanya. 17 Agustus ini kan hari kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu ya. Dan memang kata-kata yang paling populer adalah merdeka. Merdeka. Ya. Nah, apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Mungkin dalam beberapa hal sudah, tapi bisa jadi dalam beberapa belum. Ya. Terutama di sini saya tulis di situ merdeka dari efek Dorito pangan ultra olahan. Mungkin yang perlu saya jelaskan dulu, merdeka sudah ya, ini kaitannya dengan momen 17-an katakan gitu ya. Sehingga kita harus memaknai merdeka ini secara lebih menyeluruh kan gitu ya. Kemudian yang kedua efek Dorito, cuma saya sebelum ngomong efek Dorito saya lebih seneng ngomong pangan ultra olahan dulu. Jadi pangan itu dikelompokkan ke dalam 4 golongan, Mas Salim ya. Ini yang membagi adalah ilmuwan dari Brasil ya, Sao Paulo University, namanya Carlos Augusto Monteiro. Cuma dia menulis nggak sendirian, makanya saya tulis biasanya Monteiro et al. Gitu. Ya, itu sudah agak lama. 2019 itu ya? Iya, 2019. Itu bahkan diawali dari 2010. Cuma yang menurut saya menarik dari sini adalah pengelompokan ke dalam 4 jenis makanan yang dilakukan oleh Monteiro dan kawan-kawan itu. Ya, yang kita sebut di tulisan itu namanya Nova Classification System. Oke. Ya.
itu diadopsi oleh FAO. Nah, FAO ini badan resmi punyanya PBB yang bergerak di bidang food and agriculture kan gitu. Jadi kalau di Amerika food and agriculture jadi FDA, kalau di Indonesia jadi kayak BPOM gitu Pak. Ya. Nah, 4 itu karena diadopsi oleh FAO secara resmi, ya, itu kemudian para ilmuwan seluruh dunia juga menggunakannya. Nah, yang paling penting dari definisi ultra olahan itu adalah sebelum sampai ke ultra olahan itu sebenarnya ada 3 yang lain Pak. Yang pertama itu biasanya nyebutnya kita nature gitu ya, atau nature food, itu makanan-makanan yang alami. Gitu ya, kayak buah yang biasanya bisa langsung kita konsumsi. Ya, kemudian susu, telur, ya itu makanan-makanan yang alami yang bisa kita langsung konsumsi biasanya. Kemudian juga makanan-makanan yang tidak diproses. Ya kayak susu kan bisa langsung diminum juga. Ya. Jadi alami atau proses nomor 1. Kemudian nomor 2 itu istilahnya proses culinary ingredient atau bahan-bahan kuliner yang sudah sedikit diproses. Ya. Itu biasanya dalam bentuk yang treatmentnya itu sangat minimal. Contoh yang paling gampang mungkin ada kayak minyak gitu ya, gula gitu ya. Itu hasil dari olahan. Olahan yang itu. Kemudian nomor 3 ya itu processed food, bukan ultra processed food ya, tapi processed food, di mana itu adalah menggabungkan natural food atau makanan yang alamiah, kemudian ditambahkan dengan makanan yang nomor 2. Biasanya ini prosesnya juga sangat sedikit, hanya supaya lebih enak. Ya. Contoh yang paling gampang itu kita membuat asinan. Ya, garamnya atau manisan lah, gulanya, garamnya itu dari yang kedua. Terus buahnya ya itu dari yang pertama. Jadi nomor 3 ini gabungan dari pertama dan kedua. Dan biasanya masih orang istilahnya memahami itu sebagai makanan yang relatif sehat. Nah, kenapa yang nomor 4 ini ultra olahan ini dianggap kurang sehat? Yaitu karena banyak cirinya sebetulnya. 3 ciri yang paling utama. Berarti produk olahan ini masuk nomor 4? Olahan yang kita bahas ini yang nomor 4. Dan kenapa kita sebut ultra olahan? Karena memang satu cirinya itu dia sudah menggunakan bahan-bahan yang istilahnya bahan bakunya itu hasil dari industri juga. Contoh gula pun gula yang sudah dihaluskan. Tepungnya atau kayak terigu sudah bukan gandum lagi. Perisai itu istilahnya yang itu. Kemudian ada bahan-bahan juga yang selain bahan-bahan yang dari industri, ada juga bahan yang kalau kita nyebutnya orang pangan itu namanya food additive Pak. Jadi bahan tambahan pangan. Bahan tambahan itu ada perasa, pewarna, pengawet, perisai itu flavor gitu ya. Kemudian juga banyak, jadi kayak texturizer untuk memperbaiki tekstur, stabilizer, dan seterusnya. Kalau di BPOM itu dokumennya itu 1.500 halaman lebih Pak. Itu ada 27 itu di breakdown secara detail. Nah, ciri dari pangan ultra olahannya adalah mengandung itu tadi yang Mas Adim sebutkan tadi, salah satunya perisai, pewarna, pengawet, kemudian makanan-makanan bahan tambahan lain yang ada di listnya bahan tambahan pangan. Nah, itu kenapa dipersis kurang sehat? Karena umumnya ciri yang lain dari ultra olahan adalah dia itu menggabungkan dari istilahnya bahan-bahan yang kalau terlalu banyak itu tidak sehat Pak. Contoh paling gampang gula. Ya. Kemudian garam, kemudian lemak. Ya. Sebenarnya kalau kita mau fair kan, mau jujur, kalau Anda di dapur ya, yang bikin makan enak itu kan cuma 3 saja Pak. Coba kalau nggak percaya di dapur Anda singkirkan garam, gula, lemak, ya itu Anda pasti hambar kan gitu. Nah, cuma masalahnya makanan alami itu juga mengandung 3 ini Pak. Ada makanan-makanan yang mengandung gula, yang paling alami sekalipun, misalnya buah yang masak, itu kan tinggi gula. Ya, gulanya fruktosa namanya kalau gula buah. Kalau gula susu kan namanya fruktosa. Ya. Tapi jangan lupa, kalau Anda makan buah yang masak, itu juga ada seratnya. Ya, ada vitaminnya. Ya, ada banyak antioksidan di situ. Ya, kemudian contoh yang lain itu telur. Itu kan proteinnya tinggi, walaupun fatnya juga tinggi. Yang di bagian kuning telur kan fatnya tinggi Pak. Bagian yang paling enak di kuning telur, di telur kan kuning telurnya ini. Itu kolesterolnya paling tinggi Pak. Itu kenapa kita hanya disarankan makan 1 telur sehari, karena kolesterolnya tinggi. Nah, tapi juga
sama seperti buah tadi, meskipun untuk gulanya tinggi, tapi seratnya juga tinggi, vitamin juga tinggi, kan gitu. Telur ini protein tinggi, lemak tinggi, tapi dia tidak ada garamnya. Tidak ada gulanya di situ. Kenapa makanan-makanan yang alamiah itu cenderung kita pahami lebih besar. Nah, ultra olahan itu menggabungkan semuanya, Pak. Jadi tinggi kalori, tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula, kan gitu. Kalori itu berasal dari gula atau dari lemak. Nah, makanya cenderung makanan ultra olahan itu sangat enak gitu. Nanti sebelum kita ngomong efek Dorito ke sana, secara umum makanan ultra olahan itu makanan yang diproses pasti secara industri. Jadi bukan hasil olahan rumah biasanya, Pak. Bahan bakunya juga hasil ekstraksi dari industri. Plus tadi yang Pak atau Mas Halim sampaikan tadi, ada bahan tambahan pangan, pewarna, pengawet, perisa atau flavor, kemudian banyak macam-macam stabilizer, emulsifier, dan itu yang Pak Nardi bilang bahwa memang produk olahan itu memang disengaja dalam tanda kutip prosesnya itu ada tambahan yang orang kemudian bikin ketagihan itu. Ya, jadi kalau saya sih bilangnya sengaja atau nggak sengaja, karena kan membuat sebuah produk itu kan idealnya disukai konsumen, Pak. Mereka mau beli itu kan, jadi konsumen mau beli sebuah produk makanan itu di survei manapun itu salah satu yang nomor satu di paling atas itu rasanya. Makanan sehat sekalipun kalau rasanya nggak enak, orang nggak mau beli, Pak. Makanya sekarang makanan sehat pun itu juga didesain supaya enak. Nah, apalagi makanan yang cuma camilan atau makanan lain yang tidak mengklaim sehat, itu pasti akan didesain supaya nomor satu itu enak. Bahkan kalau kita bilang nanti ultra olahan itu enak sekali gitu. Kenapa enak sekali? Garamnya tinggi, gulanya tinggi, lemaknya tinggi, ditambah tadi perisa, flavor. Nah itu pasti sudah nggak karu-karuan, maksudnya sudah enak banget. Nah, salah satu bentuk makanan apapun lah, camilan ataupun yang enak, itu kalau sudah makan orang susah berhenti kan itu. Makanya di dalam tulisan saya juga jelaskan, saking enaknya itu bahkan semacam ada efek adiktif gitu ya. Di situ disebutkannya, dituliskannya itu deliciously addictive, you cannot eat just one. Jadi biasanya kalau makan makanan itu tidak cukup satu. Cukup satu, ya pengennya nambah terus. Anda aja kalau makan keripik yang sangat enak itu kan, tahu-tahu sudah habis kan itu. Kalau boleh nambah lagi kan gitu. Pak Nardi mungkin bisa dijelaskan meskipun tidak nyebut merek ya, produk olahan yang di pasaran yang dalam tanda kutip yang nanti biar masyarakat juga bisa menghindari pelan-pelan atau secara ekstrim gitu. Apa yang produk olahan apa? Meskipun kalau harus nyebut merek nggak apa-apa, cuman kita hindari khawatirnya nanti dipersoalkan. Ya, nggak apa-apa. Sebaiknya memang kita nggak usah nyebut merek ya, karena ini podcast yang itu untuk edukasi publik juga. Ya, saya yakin mereka juga sudah tahu yang kita maksud, meskipun nggak usah nyebut merek. Tentu pertama itu semua minuman manis. Minuman manis, yang kemasan berarti ya? Ya, yang pertama yang kemasan, karena memang kalau kemasan itu kan ada kemasan apa bungkus kertas sama yang maksudnya yang saset atau yang botol gitu ya? Sama, semua minuman saset mau bentuk botol atau saset atau botol sama aja, kadar gulanya tinggi. Kemudian semua minuman berkarbonasi. Nah ini Dana ini ya, ini Dana ini suka minum berkarbonasi. Tadi kan kita ngobrol dengan Pak Sudarno ya di depannya. Jadi minuman ini tuh atau jenis ultra olahan bukan berarti tidak boleh dimakan sama sekali, boleh aja, boleh. Saya pun juga pernah memakannya. Dengan prinsip, sekali-sekali boleh kan gitu. Sekali-sekali. Yang tidak boleh itu sehari sekali, jadi hari ini sekali, besok sekali, terus tiap hari dimakan. Sehari sekali tapi tadi tidak cukup satu. Nah, itu godaannya itu Pak. Kalau kita sudah makan kadang-kadang tidak cukup satu. Tapi prinsipnya minuman manis, baik yang teh kayak gitu-gitu ya, brandnya banyak, dia berkarbonasi juga banyak kan. Energy drink ya. Kemudian ada kalau kita yang paling favorit dan paling banyak digemari manusia seluruh Indonesia itu adalah mie instant, mereknya sudah banyak sekali disebut ya. Dan bagian yang paling membuat mie instant ini adalah garamnya. Yang paling bahaya di produk itu kan adalah garamnya. Kalau boleh saya jelaskan di sini salah satu contoh ya, kalau Anda pernah makan mie instant goreng jumbo, nah itu garamnya itu hampir 1.400 mg. Ya, sodiumnya maksud saya, bukan garamnya, karena nanti garam beda lagi. Padahal batasan maksimumnya itu
di Amerika 1.500, di Indonesia itu lebih longgar 2.000. Jadi kalau Anda makan satu bungkus yang jumbo itu, goreng jumbo, lebih longgar itu dalam artian itu lebih banyak. Lebih loose itu maksudnya kan kalau di Amerika 1.500 mg, di kita itu 2.000. Jadi ini kan di Amerika sudah boleh dibilang kalau kamu makan mie itu berarti seharian garammu tidak boleh nambah lagi. Oke. Gitu. Langsung dihabiskan sama mie tadi itu. Jatahnya sudah habis gitu. Kurang lebih gitu. Makanya kan terasa enak. Saya juga kalau makan enak itu, Pak. Cuma kan kita harus di kepala kita harus ditanamkan bahwa itu sesuatu yang tidak sehat. Dilihat dari kandungan garamnya. Termasuk cemilan itu Pak ya, snack-snack itu berarti ya? Ya, snack-snack yang ultra olahan itu sama. Semua bentuk keripik itu rata-rata kalau nggak manis sekali, asin sekali. Itu juga rata-rata kadar garamnya tinggi. Oke, sahabat Pusku, rasanya menarik sekali. Dari sesi pertama ini tadi kita mendapatkan informasi dari Pak Nardi, pakar nutrisi dan juga teknologi pangan. Produk-produk ultra olahan atau pangan ultra olahan yang teman-teman atau sahabat Pusku bisa menghindari atau minimal mengurangi ya, kalaupun tidak ini karena nanti ada efek Dorito. Nah ini yang nanti kita akan bahas di sesi kedua. Kita break sejenak untuk istirahat, barang minum teh ataupun kopi. Kita kembali nanti di sesi kedua. Sahabat Pusku, kita kembali ke sesi kedua, masih memperbincangkan tulisan Pak Sunardi Siswodiharjo terkait dengan merdeka dari efek Dorito pangan ultra olahan. Tadi sudah dijelaskan ada beragam pangan ultra olahan yang perlu dihindari atau dikurangi konsumsinya. Lezat sih, ya memang ada snack, ada minuman, terus kemudian ada makanan-makanan. Kita tidak bisa menyebut merek, tetapi yang tadi sudah dijelaskan Pak Nardi minimal dihindari, termasuk mie instan ya. Karena apa? Karena ada efek. Nah ini yang kita akan bahas, ada efek Dorito. Nah saya mau bertanya ke Pak Nardi ini, efek Dorito apa sih sebenarnya yang dimaksud Pak Nardi ini, efek Dorito itu, dan seberapa bahayanya bagi masyarakat ketika mengkonsumsi, terutama bagi anak-anak. Baik, terima kasih Mas Salim ya. Jadi memang seperti di awal kita jelaskan, ya. Tema ini kan kita angkat karena memang banyak kejadian di mana anak-anak di Jakarta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo harus mengalami yang namanya gagal ginjal, kemudian berlanjut sampai cuci darah, hemodialisis. Nah, ini kan diduga mereka ini selain sakit bawaan, gitu ya. Itu juga beberapa dari mereka itu mengkonsumsi pangan ultra olahan yang secara umum memang dipersif sebagai makanan yang kurang sehat karena tinggi garam, gula dan lemak, gitu ya. Kemudian konsumsinya cenderung berlebihan. Nah, hubungannya dengan efek Dorito, sebenarnya efek Dorito ini kan adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh seorang food jurnalis, ya. Itu namanya Mark Schuster, ya. Dia dari Toronto, Kanada, ya. Cuma dia memenangkan banyak penghargaan untuk tulisan-tulisannya. Nah, dia juga menulis buku yang judulnya itu The Dorito Effects. Ya, kalau di sini tadi saya sebutkan The Surprising New Truth of Food and Flavor. Jadi buku ini menggambarkan bagaimana dorongan yang sangat kuat dari seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang sangat enak. Tapi cenderung kalau kita bilang tidak nutrisi, tidak bergizi atau kurang bergizi. Tapi enak, jadi mereka cenderung untuk makan terus-menerus ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, saking enaknya itu biasanya mereka, si penulis buku itu memberikan istilahnya itu adalah tidak cukup satu tadi. Iya, sampai kayak adiktif. Nah itu bilangnya deliciously addictive, you cannot eat just one. Nah itu kan menggambarkan bagaimana industri makanan itu memang ya tentu saja tidak semuanya ya Pak ya.
tidak semuanya. Cuma yang khusus fokus ke pangan ultra olahan ini adalah makanan yang memang didesain rasanya sangat kaya, gitu ya. Sehingga kalau kita makan kita menjadi susah berhenti kan gitu. Karena tadi kombinasi dari gula, garam, lemak ya, yang otomatis itu kan juga asupan kalorinya juga tinggi. Nah, kalau ini dimakan secara berlebihan, ya sebenarnya efek Dorito itu adalah ingin menggambarkan. Dorito itu nama produk, nama brand, pernah beredar di Indonesia, pernah diproduksi di Indonesia. Saya mungkin karena ini sudah brand ya, dan jadi buku. Ini kalau secara global ini punyanya Pepsi. Salah satu food manufacturer terbesar di dunia, nomor 2 setelah Nestle, karena terbesar kan Nestle ya. Cuma memang efek Dorito ini menggambarkan bagaimana kalau orang makan makanan ultra olahan ini menjadi susah berhenti. Yaitu efek dari makanan yang enak sekali itu menjadi orang susah berhenti. Sebenarnya efek Dorito itu begitu, Pak. Cuma kalau ini berlanjut terus, ya seperti tadi yang saya bilang di awal, ya tubuh ini kan istilahnya punya batasan. Ya, makanan yang tinggi garam, gula itu sebetulnya memperberat kerja ginjal karena fungsi ginjal ini kan menyaring, Pak ya. Jadi kalau sebelum dibuang melalui urin itu seluruh darah yang kita pakai sehari-hari itu disaring dulu di ginjal. Nah, kalau dalam darah itu gulanya tinggi, garamnya tinggi, kerjanya berat, Pak. Nah, kerja dari ginjal yang berat ini kalau berlangsung selama terus-menerus, maka fungsi dari ginjal kalau kita bilangnya sih pembuluh darah bagian dalam atau endotel gitu, Pak. Itu lama-lama kaku gitu. Kalau sudah kaku, dia kehilangan fungsinya. Kalau ginjal sudah kehilangan fungsinya, ya kita bilang gagal ginjal. Sama dengan jantung. Kalau jantung itu memompa darah fungsinya, dia tidak mau memompa lagi karena aritmia atau karena mengeras jantungnya. Nah, gagal jantung kan, Pak. Kalau gagal jantung langsung meninggal biasanya kalau nggak tertolong ya. Nah, ini kalau gagal ginjal itu menurut saya penyakit tidak menular yang cukup parah, dan biasanya kalau keparahannya sudah nggak tertolong harus dibarengi dengan cuci darah. Jadi fungsi dari ginjal ini digantikan mesin, sehingga darah yang ada di dalam tubuh ini kalau tidak diganti lewat cuci darah kan beracun, Pak. Semua yang beracun kan dicuci lewat ginjal. Nah itu. Jadi bahayanya adalah efek Dorito ini, orang makan makanan ultra olahan menjadi susah berhenti, ya cenderung mengkonsumsi terus-menerus. Nah kalau ini terjadi, tinggi garam, tinggi gula itu membebani kerja ginjal. Jadi urutan kejadiannya kurang lebih gitu, Pak. Efek Dorito itu bahaya, kenapa? Karena makanan ini memang didesain enak sekali, orang susah berhenti makan. Ya, kemudian karena dia tinggi garam, tinggi gula. Membebani kerja ginjal. Kalau berlangsung terus-menerus bisa gagal ginjal. Biasanya penyelesaiannya cuci darah kan gitu. Kurang lebih gitu. Salim. Sahabat Pusku, semakin jelas apa yang dimaksud Pak Nardi di tulisan Merdeka dari efek Dorito itu betapa bahayanya dan harus kita hindari, ya kan? Paling tidak kita mengurangi biar hidup kita lebih sehat. Nah, mungkin Pak Nardi, apa salah satu langkah? Pak Nardi menyebut di dalam tulisannya itu salah satu langkah paling fundamental menghadapi gencarnya produk olahan yang beredar di pasaran umum ini adalah food with your fork. Mungkin Pak Nardi bisa menjelaskan ke sahabat Pusku, apa sih langkah-langkah selain langkah fundamental ini untuk menghindari produk olahan di masyarakat? Baik, sebetulnya food with your fork ini satu gerakan juga di Amerika sudah lama sekali, dan memang gerakan ini baru akan berhasil gitu ya kalau masyarakat itu punya literasi yang cukup mumpuni, Pak atau Mas Salim. Jadi kenapa saya bilang demikian? Karena ketika orang mau istilahnya terlibat atau mungkin ikut dalam bagian gerakan ini food with your fork ini kan sebenarnya arti harafiahnya kan pilih istilahnya atau gunakan suaramu itu dengan garpumu kan gitu. Sebetulnya ini kalau kita implementasikan atau kita kaitkan dengan tema hari ini ultra olahan, itu adalah bagaimana kita sebagai konsumen itu secara mandiri ya menyadari bahwa makanan-makanan ultra olahan itu cenderung tidak sehat, sehingga kita menggunakan hak kita sebagai konsumen yang cerdas
untuk memilih makanan ya. Fork ini kan kayak ada di piring ya. Kalau kita makan kan kadang pakai sendok, pakai garpu gitu ya. Makanya food with your fork itu, pilihlah makananmu itu sesuai dengan hakmu. Jadi memilih makanan itu merupakan hak kita. Kita gunakan hak kita untuk memilih makanan yang cenderung sehat. Ya, itu baik untuk kita saat ini maupun untuk yang masa yang akan datang. Karena banyak orang tuh mengerti bahayanya gula, mengerti bahayanya garam, tapi kadang-kadang tidak menyadari bahayanya itu dalam jangka panjang. Buktinya apa? Buktinya tiap hari masih makan makanan yang tinggi gula dan tinggi garam. Jadi food with your fork ini memang ya salah satu edukasi publik yang harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan literasi gizi ya. Kan literasi banyak, literasi keuangan, literasi perbankan, literasi macam-macam kan ya. Nah, salah satu yang di sini yang menurut saya wajib ada itu adalah literasi gizi. Gizi dan nutrisi. Ya, literasi gizi, literasi nutrisi. Karena nutrisi itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya, yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan gizi, ya. Jadi kalau tidak nutrisi artinya tidak bergizi kan. Gitu. Nah, kalau masyarakat literasinya sudah baik, biasanya kesadarannya akan meningkat. Nah, kesadaran meningkat, kemudian biasanya mereka akan menggunakan kesadaran itu untuk memilih makanan yang relatif lebih sehat. Walaupun sebenarnya dalam banyak teori, saya sudah konsultasi dengan banyak pakar, para psikolog, ya, para pembuat kebijakan, kadang-kadang pengetahuan juga tidak cukup. Ya. Tadi padahal syarat utamanya kan punya cukup literasi yang baik, pengetahuan yang baik tentang gizi, baru orang bisa istilahnya ikut dalam gerakan food with your fork ini. Jadi orang kalau udah pengetahuan kan kesadarannya muncul, sehingga bisa memilih makanan yang cenderung sehat. Cuma diperlukan juga istilahnya ubur-rampe yang lainnya, ya seperangkat sistem yang lain yang kita sering sebut support system atau sistem pendukung ya. Contohnya apa? Aturan-aturan yang ini hanya bisa dibuat oleh government kan. Kalau undang-undang ya oleh DPR gitu. Tapi biasanya kan terus nanti didukung oleh pemerintah juga kan, atau diusulkan pemerintah disahkan DPR kan kalau undang-undang gitu ya. Walaupun nanti ke bawahnya kan ada peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. Itu kan terus. Nah, salah satu yang selalu saya tulis itu adalah cukai minuman berpemanis. Cukai, oke. Nah, itu kan istilahnya instrumen fiskal yang dipakai pemerintah untuk membatasi supaya orang tidak minum minuman manis terlalu banyak. Nah, itu dicukai, kayak persis kayak rokok itu Pak. Rokok itu kalau nggak ada cukai kan harganya murah banget. Wong harganya mahal aja yang beli banyak kan gitu. Apalagi kayak minuman berpemanis juga sama. Ya, jadi supaya jadi salah satu fungsi cukai ini kan mengontrol konsumsi. Ya, selain ada pemasukan untuk negara, dia juga mengontrol konsumsi. Gitu ya. Karena otomatis harganya pasti naik. Cuma kan ini tetap selalu ada tantangan Pak, terutama dari industri-industri minuman berpemanis. Karena kalau harganya dinaikkan karena kena cukai, kan otomatis biasanya penjualan turun dulu tuh, untuk menaikkan juga tidak gampang. Dari yang 500 harus 1000. Ya, mungkin tidak sampai ekstrim gitu, tapi 500 naik ke 600 saja kan sudah konsumen cenderung tidak beli. Nah, sebenarnya cara kontrolnya gitu Pak. Jadi negara, ini sudah dipraktekkan di banyak negara. Itu mulai tahun berapa Pak? Ya? Yang rancangannya yang itu? Nah, itu kalau saya baca di banyak informasi yang cukai yang beredar ya, Kementerian Keuangan itu sudah mulai mewacanakan cukai minuman berpemanis itu sejak 2016. Jadi sekarang sudah tahun ke-8. Saya karena aktif nulis ini, tahun lalu sudah dibilang Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan akan kemungkinan menerapkan di 2024. Belum ada progresnya sama sekali. Ini kalau ganti pemerintah ini ya mungkin kan karena terus terang saja cukai minuman berpemanis itu kebijakan yang tidak populis. Ya, pengusaha juga pasti reluctant, ya cenderung untuk nanti dulu. Karena begitu harga naik kan penjualan turun Pak. Nah, untuk menaikkan lagi kan berat gitu. Menurut saya ini juga tantangan untuk industri, ya walaupun bisa nanti pemanis diganti dengan pemanis buatan. Kan sekarang ada kayak stevia atau pemanis yang alami lah stevia. Itu kan bisa juga. Cuman kan tetap kalau kena cukai itu pasti akan berpengaruh ke harga. Dan ini sensitif. Kalau buat pemerintahan yang baru apalagi, ini kebijakan yang tidak populis kan gitu. Jadi cenderung dihindari gitu. Pak Nardi, kalau sudah terlanjur, maksudnya itu kan banyak dari kita, termasuk saya juga, mungkin teman-teman juga ini ada Mas Rehan, Mas Ladem sama Mas Dana. Ini paling juga sudah menjadi konsumen tadi itu, makanan-makanan yang apa istilahnya ultra olahan tadi itu karena lezat dan sebagainya. Terus menyiasatinya selain mengurangi,
bagaimana dengan pengaturan kadar air atau kebutuhan air untuk tubuh? Karena itu kan juga termasuk pengaruh juga. Tadi itu ada yang kita gizinya oke, tapi airnya kurang gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya mungkin memang pengaruhnya tidak langsung ya. Kalau strateginya apa? Menurut saya tiap orang punya strategi sendiri-sendiri. Okay. Cuma tadi saya bilang ada satu penelitian di Harvard University. Kebetulan memang penelitinya orang Korea dan menelitinya di Korea. Tapi institusinya yang dia pakai itu Harvard University. Nah, itu karena Korea ini juga termasuk salah satu konsumen mie instan terbesar di dunia. Okay. Cina nomor 1, Indonesia nomor 2. Ya, Korea atau Jepang itu saya lupa nomor berapa. Tapi kira-kira ada di 5 besar kan gitu. Nah, salah satu hasil penelitian adalah menyimpulkan bahwa yang dimaksud, kan orang sering nanya tuh, makan ultraolahan itu kapan sih bolehnya? Kalau tiap hari kan nggak boleh gitu ya. Bolehnya kan sekali-sekali. Nah, sekali-sekali ini kan relatif ya. Dosa baru sekali Pak hari ini kan gitu. Padahal besok makan lagi dan seterusnya. Nah, penelitian ilmiah itu mengatakan bahwa makan mie instan yang sehat masih dianggap sehat itu adalah sebulan 1-2 kali maksimum. Jadi kalau Anda melebihi 1 bungkus, 1 atau 2 bungkus. Jadi kalau Anda dalam sebulan tuh lebih dari 1 atau 2 bungkus ya itu sebenarnya sudah agak berlebihan ya. Apalagi tiap hari 1, itu pelanggaran. Ya, karena memang di Indonesia itu kan konsumsi mie instan itu 14,3 miliar awal angkanya. Itu kalau di rata-rata jumlah penduduk Indonesia dari bayi sampai lansia itu rata-rata makan tuh 52 bungkus per tahun. Berarti kan tiap minggu 1 Pak. Tapi bayi dihitung, lansia dihitung. Coba kalau bayi dihilangkan, orang tua dihilangkan, mungkin lebih dari 1 bungkus seminggu. Jadi penelitian tadi bilang Anda masih dikatakan sehat makan mie instan itu kalau 1 bulan itu hanya 1 atau 2 bungkus. Kalau menurut saya itu sama dengan makanan ultraolahan yang lain. Sebaiknya karena itu tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, ya dibatasi gitu ya. Caranya gimana? Ya diganti dengan pelan-pelan karena kan nggak gampang Pak ngubah ini, ya kan? Ngubah sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun sudah menjadi kebiasaan. Ya. Apalagi namanya ultraolahan itu sangat enak, sangat gampang didapatkan, harganya murah, industri juga menggunakan bahan-bahan yang relatif murah sehingga cuannya gede gitu ya. Terus kemudian kemasannya menarik, rasanya hampir seluruh keinginan konsumen ada di situ. Kalahnya sama pangan lokal itu hanya kalau pangan lokal itu tinggi serat, kemudian glycemic index-nya rendah sama antioksidan. Tapi kan pangan-pangan lokal ini kan biasanya dianggap agak inferior gitu Pak. Terus kemudian juga relatif lekat dengan dianggap ya makanan-makanan kelas 2 lah. Jadi sebaiknya diperbanyak itu makanan yang ya alami. Jadi kalau mau camilan sehat kan buah gitu ya. Yang makanan-makanan alami yang lain dibandingkan dengan ultraolahan. Cuma itu kan prakteknya tidak gampang Pak. Cuma paling enggak kita karena ini edukasi publik, jadi kita paham. Biasanya orang kalau paham itu akan lebih gampang menerapkan. Lebih ideal lagi kalau pemerintah dalam hal ini juga membantu dengan support system dalam bentuk peraturan pemerintah atau undang-undang yang tadi salah satu contoh implementasinya adalah penerapan cukai minuman manis. Itu akan membantu kita. Karena kalau harganya lebih mahal, biasanya orang akan cenderung mengurangi. Berpikirlah. Ya, jadi instrumen fiskal yang diterapkan oleh negara, Pak. Itu membantu kita. Selain kita edukasi publik, kalau tugas kita kan edukasi publik ya. Kalau ini kan di tangannya DPR atau pemerintah. Gitu. Saya kira gitu. Oke, sahabat Pusku, sebelum kita mengakhiri diskusi kita sangat menarik dan juga sangat bermanfaat menurut saya dan juga sahabat Pusku. Saya pikir juga banyak hal yang bisa didapatkan dari penjelasan Pak Nardi tentang pangan ultraolahan. Mungkin closing Pak Nardi, mungkin pesan juga atau himbauan atau biar masyarakat juga makin tersadarkan gitu untuk hati-hati terhadap pangan ultraolahan. Baik ya, jadi sebetulnya kalau kita ngomong pangan ultraolahan tidak seperti barang haram itu enggak ya. Tetap kita boleh mengkonsumsi, cuma dalam istilahnya kadar dan batas yang istilahnya seminimal mungkin kalau saya bilang, karena memang secara umum ultraolahan tadi tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak ya, yang secara proses dalam tubuh akan membebani ginjal ya, sehingga akan berefek berdampak negatif ya. Jadi intinya boleh makan sekali-sekali ya, tadi contohnya kan mie instan itu kan sebulan maksimum 1-2 bungkus ya, itu contoh yang bisa mungkin sedikit dianalogikan untuk produk-produk yang lain. Tapi tetap boleh, bukan barang haram yang tidak boleh dimakan. Boleh, hanya mungkin kadarnya yang atau frekuensinya yang dikurangi.
Gitu Pak. Oke, sahabat Pusku, kita sebelum closing ada statement dari Pak Nardi yang saya kutip di tulisannya, akhiri efek Dorito dengan memilih makanan. Nah, memilih makanan ini ada pada sahabat Pusku sendiri untuk memilih makanan yang paling sehat dan hidup yang lebih sehat. Kita akhiri Idea Club edisi Merdeka dari Efek Dorito Pangan Ultra Olahan. Selengkapnya lihat di channel YouTube Malang Pusku Media. Terima kasih Pak Nardi. Terima kasih. Kebanggaan bagi Malang Pusku Media sudah hadir jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.